Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi. Masih bersama saya Siti Sauda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Purworejo. Saat ini saya masih setia ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Muhammad Rifki Zulfikar Al-Ansori MPD, selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Purworejo juga. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gak bilang tapi sehat. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi, sama-sama mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah saya lakukan kemarin di hari Kamis? Oke, terima kasih Bu Siti. Jadi kalau ditanya perasaan ya saya sebenarnya sangat senang sekali karena di panjenengan cuma karena memang biasanya saya mengajar sendiri, terus ini ada guru lain yang ikut mengobservasi, jadi memang ada sedikit ketegangan, rasa tegang misalnya. Jadi tidak seperti biasanya, tapi alhamdulillah pada akhirnya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, iya, tegang sedikit tidak apa-apa ya Pak ya. Setelah itu bisa rileks dan berjalan dengan baik. Oke. Setelah itu Pak, bisa diceritakan bagaimana area perkembangan yang pada praobservasi Pak Rifki kemukakan ke saya, apakah sudah dilakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas itu seperti apa? Baik Bu Siti, jadi yang paling utama kan jelas ya untuk pembuatan perangkatnya dan untuk area perkembangan di sini, yakni area perkembangannya pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri di sini para siswa beserta didik haruslah mampu, yang pertama mampu membaca surat Al-Baqarah ayat 143 dengan lancar, lalu ditambahkan haruslah bacaan tersebut itu sesuai dengan hukum bacaan tajwid yang berlaku di situ, karena kebetulan untuk materi pada surat Al-Baqarah ayat 143 ini hukum bacaannya nun, sukun dan juga tanwin, lalu dilanjutkan dengan bacaan mim sukun, itu yang pertama. Jadi siswa itu harus lancar sesuai dengan kaidah tajwidnya yang berlaku. Baik dan benar ya Pak. Oke. Terus untuk selanjutnya kaitannya dengan ranah keterampilannya, itu peserta didik juga harus mampu menghafalkan. Kalau di dalam bahasa Arabnya kan bil ghaib, tanpa melihat teks itu menghafalkan surat Al-Baqarah 143 beserta mufradatnya. Jadi selain hafal satu ayat beserta artinya, plus nanti diperadani per mufradatnya harus dihafalkan beserta. Seperti itu. Iya, ada lagi? Mungkin itu. Oke, baik. Jadi perkembangan pada pengetahuan dan keterampilan kognitif dan psikomotorik dari siswa itu sudah dilakukan kemarin ya Pak ya. Sekarang sejauh mana area perkembangan yang sudah disampaikan? Apakah sudah maksimal, berhasil, ataukah ada kekurangan? Oke, jadi kalau saya pribadi merasakan memang masih banyak sekali di sana terdapat kekurangan, namun secara umum ya sudah berjalan dengan baik. Ya, secara umumnya sudah berjalan dengan baik, tapi ada kekurangan, berarti wajar kekurangannya seperti itu. Oke Pak, baik. Kalau sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan dan kendala-kendala. Jadi ada kekurangannya yang mana, kendala-kendalanya yang mana yang Bapak kemarin hadapi atau kemarin Bapak kurang dalam melakukan pembelajaran di kelas tersebut. Jadi yang saya rasakan karena secara umum sudah berjalan baik, kekurangan yang paling terlihat itu ketika jadi ketika proses yang mana itu melibatkan
peserta didik. Peserta Nah, didik. jadi contoh kemarin ketika di kelas yang pertama, karena kita sebagai guru agama itu ada proses pembelajaran sosial emosional, kita awali dengan berdoa. Memang tidak dipungkiri kalau untuk umuran anak SMP itu memang ada beberapa yang tidak fokus dalam artian memang belum siap dalam berdoa, belum siap tadi habis ngapain. Terus yang kedua memang ada teman lain yang mungkin mengganggu. Jadi kefokusannya belum. Terus yang ketiga karena mungkin ada beberapa istilahnya bawaan dari SD-nya dulu kaitannya dengan pelafalan. Pelafalan jadi yang harusnya bismillah jadi bismillah, jadi tidak sesuai dengan makhorijul hurufnya itu. Oleh karenanya itu yang pertama itu. Jadi nanti kendala yang pertama saya temukan itu. Terus yang lain mungkin kaitannya dengan langkah-langkah pembelajaran yang ditinggalkan itu, seperti artinya contoh kemarin ada langkah-langkah yang saya rasa belum maksimal kaitannya dengan instruksi. Jadi ketika saya memberikan instruksi, mungkin untuk kelas itu dianggapnya itu untuk saya kurang cepat, kurang pelan sehingga mereka tidak bisa memahami secara keseluruhan. Itu yang pertama. Terus mungkin ada yang lain mungkin selain itu juga karena memang kondisi kelasnya karena masih riuh ramai itu, jadi mereka kurang bisa menangkap apa yang bisa saya instruksikan. Terus setelah instruksi sudah saya berikan, terus pembagian kelompok lah ini karena namanya anak itu pembagian kelompok jelas. Ada memang beberapa anak yang ketika dibagi ya siap aku dibagi karo kae enggak apa-apa. Tapi ketika ada sesuatu yang lain, aku nggak mau sama itu, kok kemarin begini ya, jadi ada ketidakcocokan. Biasa kalau pilih teman, entah itu kenapa, karena yaitu untuk umuran SMP itu. Jadi itu yang istilahnya memakan waktu. Karena kita sebagai guru harus memberikan pengertian, harus memberikan instruksi ulang, harus memberikan pemahaman. Ini pembagian kelompok itu fungsinya untuk apa? Itu sebenarnya seperti itu. Terus ada lagi yang menjadi catatan saya itu ketika ini namanya video, ketika video itu ditayangkan pertama kan mesti anak itu melihat, terus di sana ada kesan. Nah itu kesannya kadang yang itu diungkapkan, itu membuat satu ngomong sini nanti sana juga komen. Nah itu jadi saling mengungkapkan kesan sehingga istilahnya membuat ramai, yang lain itu tidak fokus. Nah itu seperti itu. Itu salah satu seperti ini itu. Catatan panjenengan ya di situ ada tadi tujuan pembelajaran yang panjenengan kurang jelas dalam instruksi, terus sosial emosional, waktu berdoa belum siap, sehingga macam-macam akan dari SD-nya itu ada yang belum hafalnya sempurna, ada yang belum siap, guyon sendiri gitu ya Pak ya. Terus pas pembagian kelompok panjenengan juga anaknya pilih yang itu sehingga jenengan dalam memanajemen waktu lebar ya, harusnya sekian menit jadinya molor sehingga waktu tersebut terbuang untuk pembuatan kelompok. Ya, terima kasih Pak Rifki dalam menyampaikan kekurangan dan mungkin hambatan kemarin panjenengan di dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas ya. Oke, sekarang jika ada peserta didik yang tidak terlibat, tadi ada yang peserta didik itu ketika diskusi mungkin panjenengan ada yang tidak terlibat, menong wae ono sing rame, ono sing kesana kemari itu ya. Menurut panjenengan itu kurang maksimal. Mengapa kok bisa terjadi seperti itu, Pak? Ya, jadi kalau bisa digarisbawahi mengapa itu bisa terjadi, karena memang yang pertama mungkin ini kemarin kebetulan saya menggunakan metode the power of two, atau bisa dikatakan tutor sebaya, yang itu menggabungkan kekuatan dari dua orang. Nah, ini yang pertama lah ini, karena ada beberapa dari mereka yang kebetulan kok dilalah ketika SD-nya itu memang bacaan Qurannya kurang. Jadi dalam artian hambatan yang pertama karena memang mereka secara dari dasarnya memang pengetahuannya dalam membaca Al-Quran itu memang belum, memang sangat kurang, itu yang pertama. Sehingga ketika merasa kok dirinya kurang dalam membaca, kurang bisa, kurang lancar, itu akan berdampak kepada istilahnya percaya diri juga kurang. Nah, ketika
bacaan kurang, percaya dirinya kurang, nanti otomatis motivasi untuk ke ranah sana, ke ranah membaca Al-Quran, ke ranah menghafalkan Al-Quran juga jadi berkurang. Sehingga tujuan pembelajaran yang harus bisa dicapai dalam 1, 2, 3 kali pertemuan itu akan lebih lama lagi kita bisa mencapai seperti itu. Terus untuk kedepannya panjenengan harus bagaimana? Ya, untuk kedepannya mungkin karena saya sudah tahu hambatan yang saya temui, itu mungkin saya kedepannya akan menggunakan menggunakan pengelompokan berdasarkan gaya belajarnya. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwasanya anak itu kan paling tidak ada yang gaya belajarnya visual, ada yang auditori, ada yang juga kinestetik. Nah, mungkin untuk kedepannya sebelum saya mengelompokkan itu saya akan membuat sebuah atau polling ataupun survei yang mana bisa memperlihatkan si A ini gaya belajarnya apa, si B ini gaya belajarnya apa, si C ini gaya belajarnya apa, lalu setelah itu baru saya kelompokkan. Jadi seumpama si A ini dia senangnya visual, berarti cukup dengan membuat tabel, membuat yang bentuknya visual. Dia nyaman di situ. Terus si B mungkin dia auditori, berarti yang seperti ini tidak cocok. Mungkin dia akan bisa mendapatkan informasi pengalaman dari wawancara. Mungkin dari wawancara, dari bertanya, dari mendengarkan itu. Terus yang selanjutnya lah ini kaitannya dengan kinestetik, mungkin berarti karena dia tidak visual dan auditori, mungkin dia ke ranah praktek, ya mungkin bisa membuat lagu. Atau gerak lagu atau gerak puisi yang kaitannya dengan isi materi. Itu seperti itu. Ataupun nanti kalau ada kendala-kendala ya saya akan lebih menggali lagi dan juga istilahnya ikut berkonsultasi lagi dengan guru-guru yang lain yang sekiranya mumpuni di bidang ini seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin untuk rencana pembelajaran ke depannya Pak Rifki berarti mau menyesuaikan kenyamanan mereka dalam belajar. Karena kemarin disatukan seperti itu kacau, ada yang maksimal, ada yang belum gitu ya. Berarti kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing ya. Tadi ada visual, auditori maupun kinestetik seperti itu ya Pak. Luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti yang Pak Rifki rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan konsep pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Pak ya. Kemarin sudah baik tapi ada yang harus diperbaiki itu ya Pak ya. Oke, saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak setelah direalisasikan yang akan datang. Selain itu Pak, mungkin panjenengan mau konsultasi apa bagaimana? Untuk selanjutnya begini Bu, karena saya sudah menemukan itu. Jadi yang pertama dari diri saya sendiri jelas ingin yang pertama memperbaiki kaitannya dengan langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama kaitannya dengan instruksi. Jadi saya tidak akan ketika kelas belum siap ya saya tidak akan membuat instruksi. Lalu kaitannya dengan waktu berdoa sebelum anak itu mulai berdoa, saya akan tanamkan kembali doa itu fungsinya untuk ini. Doa itu adalah hati kita, doa itu niat kita, itu yang dimulai itu. Kita harus tanamkan itu, tanamkan ulang kepada anak. Dan juga ketika pembagian kelompok, kita juga senantiasa setiap pertemuannya kita harus menanamkan nilai bahwasanya kita semua saudara. Kita tidak boleh membeda-bedakan dengan si A dengan si B, kita tidak boleh memilih-milih. Dan juga kaitannya dengan video mungkin nanti juga saya akan berikan instruksi khusus, boleh mengomen, nanti boleh ada komentar setelah atau ada waktu berkomentar. Sekarang waktunya fokus dulu lalu nanti ada berkomentar, karena ya itu seperti itu agar ya semuanya tercapai lah dengan bagus. Terus selain itu juga dari observasi ini mungkin saya untuk kedepannya ingin lebih ngobrol-ngobrol lagi dengan panjenengan kaitannya dengan pembelajaran. Dan mungkin kalau saya nanti di kedepannya ada metode pembelajaran yang lain, itu nanti ingin saya konsultasikan. Dan juga mungkin dengan guru-guru yang lain yaitu sekiranya kompeten juga di bidang metode pembelajaran yang bermacam-macam. Dan juga yang terakhir juga saya juga ingin nanti bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta masukannya dengan setelah saya membuat metode ini dan sudah saya diskusikan dengan panjenengan, dengan guru-guru yang lain, itu mungkin ada masukan apa dari Bapak Kepala Sekolah supaya pembelajaran saya lebih maksimal, lebih menyenangkan.
bagus seperti itu. Luar biasa, berpihak pada murid gitu ya Iya. Pak Rifki ya. Luar biasa Pak, ide-idenya saya sampai tercengang. Nah, saya sampai kaget, wah ternyata dari kita ada di dalam kelas ya, terus panjenengan punya langkah-langkah yang jitu untuk menuju ke depannya kembali. Oke, kira-kira nih kapan mau direalisasikan rencana-rencana bagus tadi, rencana-rencana yang udah luar biasa dari Pak Rifki? Itu kalau untuk dari detail waktunya dari pastinya kapan juga saya belum memikirkan, cuma yang saya perlu garis bawahi ya sesegera mungkin akan saya lakukan. Iya, oke, terima kasih. Mungkin dari pasca observasi ini dulu Pak, luar biasa ngobrol kita hari ini. Terima kasih penjelasannya, terima kasih solusi tentang panjenengan punya masalah, punya hambatan, tapi panjenengan juga mampu menyelesaikan masalah dan hambatan tersebut tanpa saya harus ini. Jadi panjenengan sudah punya pemikiran, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Terima kasih sekali atas waktunya, atas penjelasannya di pasca observasi ini. Sampai bertemu di pembelajaran yang akan datang, cerita-cerita baru nanti lebih baik lagi, gitu ya Pak Rifki. Sekian percakapan pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya Bapak Muhammad Rifki Zulfikar Al-Ansori, sesama guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Purworejo. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.